Selamat pagi, Pak. Bisa duduk terlebih dahulu ya, Pak? Baik dokter. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Sheni, dokter yang bertugas pada Poliklinik hari ini. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama dan umur Bapak? Boleh dokter, nama saya Gus Indra, usia saya 30 tahun sekarang. Selanjutnya, apakah saya boleh tahu status pekerjaan dan alamat tempat tinggal Bapak? Saya sekarang pekerja kantoran dokter, saya tinggal di Jalan Semangka, itu di daerah Denpasar Barat dokter. Baik, apa keluhan Bapak datang pada Poliklinik hari ini? Keluhan saya itu, saya sejak 2 hari yang lalu demam dokter, jadi saya itu udah cek menggunakan termometer, itu demam saya itu di 39 derajat selama 2 hari kebelakang ini dokter. Oh, jadi ada merasa demam ya? Kalau Iya. boleh tahu, Bapak ada mengalami keluhan di bagian tubuh tertentu? Kalau keluhan lainnya itu saya ada sakit di bagian dada tengah sini sih dokter, sama agak sakit kepala gitu dokter. Jadi ada keluhan di nyeri di ulu hati dan juga sakit kepala. Iya. Kalau boleh tahu Bapak, apakah di lingkungan sekitarnya ada yang merasakan keluhan mirip dengan Bapak ini? Kalau nggak salah itu tetangga saya ada yang demam juga sih dokter. Heeh. Ya, kan di Bali sedang musim hujan ini. Apakah di lingkungan rumah Bapak ada banyak genangan air? Kalau karena kemarin hujan deras, jadi ada genangan air lumayan banyak sih dokter. Oh gitu, jadi kan genangan air ini bisa menyebabkan timbulnya nyamuk. Baik Pak, apakah Bapak pernah melakukan pemeriksaan demam berdarah sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah dokter. Jadi berdasarkan keluhan yang Bapak alami, saya akan melakukan pemeriksaan demam berdarah terlebih dahulu ya Pak. Baik dokter. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan rapid yang bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan pembuluh darah kapiler. Mungkin nanti Bapak akan merasa tidak nyaman karena akan dipasangkan manset pada lengan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia dokter. Baik, sembari saya mempersiapkan alat dan mencuci tangan, mohon Bapak untuk berpindah ke bed pemeriksaan terlebih dahulu. Baik dokter. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, yakni APD berupa masker dan handscoon. Saya akan menggunakan handscoonnya. Selanjutnya untuk alat pemeriksaan berupa sphygmomanometer air raksa dan juga stetoskop. Baik, setelah pasien berbaring, saya akan mempersiapkan sphygmomanometer air raksa. Selanjutnya saya akan memasang manset pada lengan pasien. Dengan jarak 1-3 cm, 2-3 cm di atas fosa antikubiti. Selanjutnya saya akan menentukan tekanan sementara dengan mengecek nadi denyut nadi radialis. Kemudian manset akan dipompa sampai tidak teraba denyut. Kemudian diturunkan pelan-pelan hingga denyut teraba kembali. Baik, denyut teraba kembali pada 120 mm lagi. Selanjutnya saya akan mengambil stetoskop dan ditempatkan dengan tekanan ringan di atas arteri brachialis.
Kemudian saya akan memompa kembali manset sampai tekanan 30 mm bagi di atas tekanan denyut nadi arteri radialis tidak teraba, yaitu sekitar 150 mm bagi. Baik, setelah itu manset akan perlahan dikempiskan untuk mendengarkan bunyi Korotkoff 1 dan Korotkoff 5. Baik, didapatkan bunyi Korotkoff 1 pasien adalah 120 mm Hg yang merupakan tekanan sistolik, dan bunyi Korotkoff 5 pasien adalah 80 mm Hg yang merupakan tekanan diastolik. Di sini saya akan mencatat hasil yang didapatkan. Selanjutnya adalah melakukan tes bendung dengan memompa manset sampai tekanan antara sistolik dan diastolik. Perhitungan tekanan antara sistolik dan diastolik yaitu menggunakan rumus tekanan sistolik ditambah dengan tekanan diastolik kemudian dibagi 2. Sehingga 120 ditambah 80 dibagi 2 akan menjadi 100 mm bagi. Maka saya akan memberikan tekanan hingga 100 mm bagi. Baik, tekanan sudah mencapai 100 mm bagi. Dan tekanan akan dipertahankan dengan mengunci manset selama 10 menit. Interpretasi perhitungan 10 menit adalah untuk orang dewasa dan 5 menit untuk anak-anak. Baik, setelah 10 menit, tekanan manset diturunkan secara perlahan dan tunggu sampai tanda-tanda statis darah hilang kembali kurang lebih selama 5 menit. Statis darah akan berhenti jika warna kulit pada lengan yang telah diberi tekanan kembali lagi sama seperti warna kulit sebelum diberi tekanan manset atau menyerupai warna kulit pada lengan yang normal. Kemudian saya akan memperhatikan jumlah peteki yang muncul pada area sekitar distal fossa anticubiti yang dapat digarisi dengan spidol membentuk lingkaran. Baik, pada pasien ditemukan 12 peteki dengan interpretasi Rumpelit test positif, yaitu jika jumlah peteki lebih dari atau sama dengan 10 pada area lingkaran. Baik Pak, pemeriksaan telah selesai dilakukan dan Bapak dapat kembali ke tempat semula. Terima kasih dokter. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan Rumpelit test yang dimana hasilnya adalah positif Pak. Jadi bersama gejala Bapak seperti demam 2 hari, nyeri ulu hati dan sakit kepala, lalu ditambah juga di lingkungan rumah Bapak ada banyak genangan air yang dapat menjadi tempat tinggal dan berkembang biak dari nyamuk Aedes aegypti. Saya menginformasikan bahwa Bapak kemungkinan menderita demam dengue. Untuk memastikan diagnosis perlu dilakukan pemeriksaan antibodi IgM dan IgG terhadap virus dengue. Maka saya akan menuliskan surat rujukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosis. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pemeriksaan Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada dokter. Baik Pak, ini merupakan surat rujukan. Silakan ke bagian administrasi. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak.